Eh, Sebetulnya sederhana sekali bahwa bisnis ini adalah sebetulnya peluang ya. Tadi saya melihat ada pertanyaan kalau nggak punya uang 10 juta gimana? Ya Bapak Ibu semua, sebetulnya tanpa sadar sewaktu kita menghadapi situasi pandemi saat ini, kita sebetulnya secara naluri mencari peluang, ya mencari peluang. Dan kemudian banyak di antara kita sudah mulai melihat apa yang kita lihat, mungkin franchise kuliner yang memang paling mudah untuk digunakan saat ini. Ya betul, franchise kuliner, franchise minuman, dan biasanya itu franchise itu pasti ada antara 8, 10 atau sampai 15 juta. Pertanyaannya, apakah kuliner tersebut pasti berhasil? Sama seperti pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah detail ini pasti berhasil? Nah, pertanyaan itu pasti akan dijawab oleh yang mempunyai franchise. Mereka akan membuat suatu skema, suatu marketing plan. Ya, marketing plan-nya dijelaskan. Kalau nanti ibu jual satu hari jual 30 mangkok, satu hari jual 10 gelas, sekian sekian sekian, nanti ibu akan dapat penghasilan sekian 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 sekian. Ya, apakah pasti berhasil? Semuanya masih berbentuk marketing plan. Ya, tapi kalau marketing plan itu menarik untuk kita, ya pasti kita akan ambil. Nah, hari ini sebetulnya sudah banyak contoh, sudah banyak bukti bahwa tren ini sudah bisa menghasilkan untuk semua orang. Sudah banyak orang-orang yang bisa menghasilkan bahkan menjadi BEP. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau nanti ini tidak berhasil, ya tentunya balik kepada kita semua, Bapak Ibu semua, ya. Jadi kalau buat saya pribadi, saya ingin mendapatkan sebuah bisnis yang memang pertama dibutuhkan sama semua orang, ya, modalnya kecil, tapi marketing plan dia punya potensinya harus besar, karena itu yang kita cari. Dan hari ini kebetulan saya ingin menyapa mitra kita yang terbaru, Pak Kapten Tri, ya, beliau ada di laut, ya, ada di kapal tanker, ya, tapi hari ini beliau begitu serius, ya, hari ini sudah menjoinkan satu dan juga akan segera menjoinkan beberapa orang lagi. Padahal beliau ada di kapal tanker, bukan di Indonesia, di Arab Saudi. Nah, saya tanya kepada beliau, Cap, kenapa Cap bergabung di sini dan apa yang dicari? Captain Tri berkata bahwa yang saya cari adalah bisnisnya, ya, karena beliau berkata bahwa selama ini kalau dia terus bekerja, nanti beliau akan berpikir bagaimana saat-saat beliau nanti pensiun. Ya, ini menjadi sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak semua, ya hari ini saya mau sharing bahwa saya pun sudah lebih kurang 25 tahun di bisnis travel agent, ya. Saya sangat terlena, ya, karena saya sangat yakin travel agent saya, bisnis pariwisata tidak pernah kena resesi, ya. Tapi ternyata tidak anti pandemi. Waktu kena pandemi 1,5 tahun kami semua yang bergerak di bidang pariwisata semuanya tunduk langsung ke titik terendah. Dan disinilah sebetulnya kesempatan buat kita. Saya melihat ada sebuah bisnis yang modalnya tidak besar tapi potensinya sangat besar dan cara kerjanya sama, ya. Tadi ada pertanyaan juga, ya, Pak Ramanto, ya, bagaimana kalau saya menawarkan orang kemudian orang itu nggak mau? Sama Ibu Deta, sama seperti waktu saya mengadakan pameran travel agent di sebuah mall. Apa yang saya lakukan? Saya terus bercerita, saya terus menawarkan ke semua orang. Karena saya yakin dalam satu hari pasti ada yang daftar di tour saya. Ya. Kalau memang tidak ada, apa yang dilakukan? Saya kemudian melakukan promo. Saya terus bercerita karena saya yakin sekali dalam satu minggu pasti ada yang daftar. Ya, sama Bapak semua, cara kerja kita di sini pun sama. Ibu Deta, yaitu saya terus bercerita kepada teman-teman saya. Apa yang saya ceritakan? Saya ceritakan solusi buat mereka semua. Mungkin itu Ibu Deta, Pak Ramanto, ya, simpel, ya, nggak terlalu panjang juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Niko, luar biasa ya. Ya, Ya, jadi jangan takut, ya, jangan takut tidak ada yang ambil bisnis menjadi mitra untuk ini. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada yang ambil, ya. Sama seperti waktu saya jualan tur, nggak mungkin nggak ada yang ikut tur. Ya asal kita rajin bercerita saja. Saya nggak sedih Bu Deta. Waktu saya ngomong sama satu, sudah cerita 1 jam, wah bercerita tentang Rusia, dia belum join. Ya saya nggak bersedih. Kalau saya bersedih, ya saya tutup travel agent saya. Ya, tapi saya terus bercerita. Oke, belum mau. Oke, yang penting kita catat, kita catatkan dengan baik. 1, 2, 3, kita follow up. Pasti ada yang bergabung. Ya, begitu Ibu Deta. Ya.